Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita akan belajar di bab pertama, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Ya, pertanyaan dasar bagi orang-orang ketika belajar komunikasi adalah, Kang, ngapain ya kita belajar komunikasi? Betul? Teringat waktu ketika saya memulai kuliah saya di jurusan ilmu komunikasi, saya sempat ditanyai oleh salah seorang teman saya, sahabat saya, bilang gini, Kang, ngapain gitu Kang kuliah di komunikasi? Gitu ya. Terus saya sempat waktu itu bingung cara jawabnya. Kenapa? Karena memang saya dulu nggak tahu kenapa saya masuk jurusan itu. Karena memang salah satu hal motivasi saya yaitu yang penting saya masuk universitas negeri. Tapi bersyukur alhamdulillah saya belajar tentang komunikasi dari seorang dosen yang luar biasa, memberikan pengantar bagaimana kita memahami tentang komunikasi. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua, ternyata ketika kita belajar komunikasi, itu ternyata bukan hanya sekedar kita belajar berbicara, bukan sekedar kita belajar ngomong. Karena memang sejatinya belajar ngomong dan belajar berbicara sudah kita latih, sudah kita dapatkan dari orang tua kita waktu kita kecil, waktu kita SD, SMP, dan sebagainya. Dan apakah pertanyaannya ketika kita belajar ngomong, belajar berbicara, kita sudah mahir komunikasi? Belum tentu. Karena secara ilmu komunikasi itu ternyata intinya adalah mengemas sebuah pesan. Nanti saya akan bahas tentang model-model komunikasinya. Mengemas sebuah pesan yang dari komunikator ke komunikan, supaya komunikator jelas pesannya dan diterima oleh komunikan, sehingga ada yang namanya satu persepsi, sehingga ada yang namanya satu pemahaman. Itu baru namanya komunikasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan secara tuntas di Mahir Komunikasi ini secara filosofi, secara teori, dan tentunya secara praktek. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan semua, pertanyaannya tadi, mengapa kita perlu belajar komunikasi? Sederhana, karena memang kita adalah makhluk sosial, betul? Kita sebagai manusia tentunya ketemu sama manusia yang lain atau orang lain, teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Pertanyaannya, apakah ketika kita ketemu dengan mereka kita hanya cuman diam-diaman saja atau melakukan atau ngomong seadanya? Tidak. Kita perlu mengemas sebuah pesan supaya orang yang kita temui, supaya orang yang kita kenali, mereka mengerti pesan kita. Dan efek panjangnya adalah kita bisa melakukan interaksi atau hubungan yang sangat berkualitas. Itu intinya. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, tentunya Anda harus membangun hubungan yang berkualitas sama pasangan hidup Anda. Bagi Anda yang punya anak, Anda harus membangun hubungan berkualitas dengan anak Anda. Bagi yang punya orang tua, Anda pun tentu harus membangun hubungan berkualitas sama orang tua Anda. Semua hal yang berkaitan sama orang lain, itu pasti membutuhkan ilmu komunikasi. Oke, nah makanya ketika kita lahir, sebenarnya memang kita bukan belajar komunikasi, kita belajar hanya sekedar ngomong, hanya sekedar berbicara. Dari siapa? Dari orang tua kita. Nah, sekarang saya akan membahas, ada di slide, bahwa apa pengertian bicara, bahasa, dan komunikasi. Oke, saya akan bahas. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seorang mengucapkan satu kata atau satu kalimat dalam suatu kata, atau mengucapkan suara dalam kata atau kalimat. Itu bicara. Kalau bahasa adalah dia menyatakan atau menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Makanya bicara dan bahasa itu pondasi kita berkomunikasi. Jadi kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik, berarti Anda juga pasti bisa bicara dan berbahasa dengan baik. Siap? Clear ya? Oke, kita lanjut. Nah, rekan-rekan semua, ada gangguan ketika kita bicara dan bahasa. Memang ada beberapa orang yang memang mereka memiliki agak sedikit gangguan ketika mereka berbicara atau berbahasa. Nah, ada beberapa gangguan, ada 4 gangguan. Yang pertama, gangguan artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata, huruf, kalimat. Ya. Yang kedua adalah masalah kelancaran kita berbicara. Siapa di antara rekan-rekan semua yang sekarang masih
merasa bahwa kelancaran berbicara itu terhambat atau bahasanya gagap. Nggak apa-apa teman-teman semua, rekan-rekan semua, itu perlu latihan. Memang konteks-konteks tertentu, memang kalau misalnya ternyata memang gagapnya agak terlalu lumayan parah, memang perlu diterapi. Ya, terus yang ketiga adalah afasia. Afasia itu adalah kesulitan dalam menggunakan kata-kata. Biasa ini terjadi ketika memang ada cedera di bagian otak tertentu. Dan memang ini perlu diobati atau dipulihkan. Dan yang keempat terakhir adalah keterlambatan dalam bicara atau bahasa. Nah, bicara keterlambatan ini memang peran seorang orang tua itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang tua itu mendidik anaknya, mengajarkan anaknya supaya bisa bicara dan bahasa. Makanya bagi orang tua yang tidak mau atau malas atau enggan berhubungan atau berbahasa berbicara sama anaknya, biasanya seorang anak akan lambat atau terlambat berbicara atau berbahasanya. Makanya ini jadi sebuah introspeksi buat kita, bagi Anda sebagai orang tua, supaya menyediakan waktu untuk bisa berbicara dan berbahasa dengan anak Anda. Oke? Siap. Nah, itu ada 4 gangguan bicara dan bahasa.